wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat ring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi panutan seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Dan semoga kita menjadi salah satu umat beliau yang sampai hari ini masih menjalankan apa yang dikerjakan oleh beliau dan apa yang dikatakan oleh beliau. Tamam, untuk mempersingkat waktu atau mengefisienkan waktu yang ada, Ana persilahkan kepada Ustadz Lutfi Nur Pratama SSI untuk menyampaikan materi mengenai adab yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini. Insya Allah. Kepada Ustadz Lutfi Nur Pratama SSI, tafadholi dibuka, tafadholi disampaikan materinya. Syukron, jazakallahu khairan, wa barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Akhwati fiddin azanallahu wa yakunna. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Akhwati fi din azanallahu wa yakunna. Alhamdulillah, marhaban bikunna ya talibatil ilm fi bidayati muhadaratina. Selamat datang para penuntut ilmu, akhwati fiddin, di permulaan dars kita. Dan insyaallah dimulai pada hari ini hingga beberapa pekan ke depan di waktu yang sama kita akan membahas salah satu bait syair yang sangat indah yang ditulis oleh ulama kita berkaitan dengan adab dan akhlak para penuntut ilmu. Seperti biasa, ikhwani fiddin, sebelum kita memulai, kita akan masuk ke dua pendahuluan yang pertama. Sebelum kita membahas sebuah kitab, maka ada dua pendahuluan pertama. Atau yang saya mau jelaskan dulu kepada akhwati fiddin bahwasanya pembahasan kita nanti akan berlangsung selama beberapa pekan di waktu yang sama dan insyaallah nanti di akhir sesi atau di akhir perjumpaan kita nanti di penghujung akan ada nanti ujian, ya, akan ada nanti ujian akhir. Oleh karenanya silakan disimak baik-baik pelajarannya dan rekamannya karena insyaallah akan nanti ujian akhir dan insyaallah akan diberikan hadiah bagi siapa yang peserta yang mendapatkan nilai yang tertinggi dari ujian tersebut. Nah, ini sebagai motivasi untuk kita untuk bisa mencatat dengan benar pelajaran kita pada hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, akhwati fiddin, kita akan memulai pembahasan dengan dua pendahuluan. Setiap kita membahas sebuah kitab,
maka ada dua pendahuluan yang harusnya tidak kita lewatkan ketika kita membahas sebuah kitab. Pendahuluan yang pertama adalah ta'rif bil musannif, mengenal penulis. Ta'rif bil musannif. Saya tulis ya. Pendahuluan kedua adalah ta'rif bil musannaf, mengenal karya tulis. Ya, kalau anti atau antuna mengatakan, Ustadz, kenapa bisa tulisannya sama ya? Karena memang begitu bahasa Arab ya. Perbedaan harokat menyebabkan perbedaan makna. Satu ta'rif bil musannif, nunnya dikasrohkan, yang artinya penulis. Satu ta'rif bil musannaf, nunnya difathahkan, yang artinya karya tulis. Perbedaan harokat di sebuah bahasa Arab itu menyebabkan perbedaan makna. Itu nanti belajarnya di ilmu sorof. Ta'rif bil musannif artinya mengenal penulis. Dan ta'rif bil musannaf adalah mengenal karya tulis yang akan kita bahas. Kenapa harus kita mengetahui ini, akhwati fiddin? Itu dikarenakan sebagaimana pepatah Indonesia, tidak kenal maka tidak sayang. Maka bagaimana seseorang bisa cinta dengan para ulama, bagaimana seseorang cinta dengan karya tulisnya para ulama, jika ulamanya sendiri dia tidak kenal. Jika karya tulisnya sendiri dia tidak tahu, ya. Dia tidak paham tentang apa dia bahas ini dan siapa penulisnya. Maka ini seseorang ketika orang belajar kitab, maka dia harus mengetahui dua hal ini, yaitu mengenal penulis dan mengenal karya tulis yang dibahas. Yang pertama kita mulai dulu dari mengenal karya tulis, karena ini ada hubungannya nanti dengan penulisnya. Kita mulai dulu ta'rif bil musannaf. Yang akan kita pelajari sekarang, akhwat fiddin, adalah Manzumah Al-Lu'lu'i, sebagaimana di pamflet yang telah kita sebarkan, yaitu bait-bait syair, ya, ada sekitar 30 bait syair yang dimana memuat tentang adab dan akhlak penuntut ilmu. Akan tetapi menariknya, akhwati fiddin, bait syair ini, Manzumah Al-Lu'lu' ini, itu tidak berdiri sendiri menjadi sebuah karya tulis sendiri, menjadi sebuah tulisan sendiri. Manzumah ini berasal dari sebuah kitab yang lebih besar. Judulnya adalah Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Karya Ibnu Abdul Bar. Dan ini sudah pernah kita ya akan nanti kita jelaskan siapa itu Ibnu Abdul Bar. Maka kitab ini atau manzuma ini, akhwat, ini berasal dari sebuah kitab yang besar namanya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Yang kalau kita bahasa Indonesia kan kitabnya tersebut artinya kumpulan-kumpulan penjelasan tentang ilmu serta keutamaannya. Bayangkan dua jilid besar membahas hanya berkaitan dengan pembahasan ilmu serta keutamaannya. Jadi ketika anti mendapatkan sebuah kajian misalnya 45 menit atau kajian 1,5 jam atau kajian 2 jam yang membahas tentang keutamaan ilmu, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Jami' Bayanul Ilmi wa Fadli ini yang totalnya 2 jilid. Itu tidak ada apa-apanya. Karena ya kajian yang 1,5 jam itu atau 2 jam itu hanya diperingkas sangat ringkas sekali tentang keutamaan ilmu. Berbeda dengan Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih yang memuat tentang seluruh keutamaan yang ada di dalam ilmu agama. Ya, cukuplah yang menjadi keutamaan dari Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih ini adalah Manzumah Al-Lu'lu'i. Bayangkan kalau kita belajar Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih ini, kita baca ya,
Dan setahu saya ini sudah ada terjemahannya, sudah diterjemahkan. Nah, cukuplah yang menjadi keutamaan Jami Bayanil Ilmi wa Fadli ini adalah Manzuma Al-Lulu'i yang akan kita bahas. Bayangkan ini hanya bagian kecil dari kitab Jami Bayanil Ilmi wa Fadli. Maka ini yang harus kita ketahui bahwasanya Manzuma Al-Lulu'i itu berasal dari kitab Jami Bayanil Ilmi wa Fadli. Itu pendahuluan yang pertama. Kemudian pendahuluan yang kedua adalah ta'arif bil musannif. Mengenal siapa penulisnya. Karena kita sudah mengetahui akhwati fiddin bahwasanya Manzuma Al-Lu'lu'i berasal dari Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, maka terlebih dahulu kita harus ketahui siapa yang mengarang Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Maka nama penulisnya adalah Ibnu Abdil Bar. Ibnu Abdil Bar. Nama lengkap beliau adalah Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdil Bar. Yusuf bin Muhammad bin Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdil Bar. Kunyah beliau adalah Abu Amrin. Abu Amr. Ya. Beliau berasal dari kota Cordova. Ya, kalau Cordova sekarang, akhwat, itu berada di negara Spanyol. Ya, jadi dulu Islam itu tersebar sampai di Spanyol dan Portugal yang disebut dengan nama Andalusia. Nah, Spanyol dan Portugal dulu itu satu kesatuan di bawah negeri Muslim namanya Andalusia. Nah, salah satu kotanya adalah Cordova. Beliau lahir dan wafat di sana, dan wafat beliau di tahun 463 Hijriah. 463 Hijriah. Beliau ini, akhwat, adalah imam di dalam ilmu hadis. Beliau merupakan kritikus hadis, ahli sejarah, ya, pokoknya ulama besar. Jadi kalau 463 Hijriah itu abad kelima Hijriah. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Siyar A'lam An-Nubala, kata Imam Az-Zahabi menjelaskan biografi Ibnu Abdil Bar, kata beliau, kana imaman dinan. Beliau adalah imamnya agama. Siqatan, siqah, mutqinan, mutqin, hafalannya mutqin. Alamatan, beliau merupakan ahli ilmu. Mutabahhiran, orang yang lautan ilmu. Sahiba sunnatin wa atba'in, beliau merupakan ahli sunnah dan pengikut dari sunnah. Maka ini cukuplah Imam Az-Zahabi menjelaskan keutamaan dari Ibnu Abdil Bar. Salah satu karya beliau yang sangat hebat hingga pada hari ini adalah Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Dan itu karya yang sangat indah sekali. Itu keterangan tentang siapa penulis Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Adapun siapa yang membuat bait syairnya, akhwat, itu adalah Al-Lu'lu'i. Nama lengkap beliau adalah Al-Hasan bin Ziyad Al-Kufi Al-Hanafi. Al-Hasan bin Ziyad Al-Kufi Al-Hanafi. Kunyah beliau adalah Abu Ali. Dan beliau wafat tahun 204 Hijriah. Nah, jadi beliau merupakan ulama mazhab Hanafi. Dan wafatnya beliau 204 Hijriah itu sama tahun wafatnya dengan ulama kita adalah Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Syafi'i wafat di 204 juga.
Maka ini siapa yang membuat manzuma tersebut Al-Lu'lu'i? Allahu ta'ala alam bisawab. Maka ini adalah dua pendahuluan yang harus kita ketahui. Kemudian pendahuluan terakhir sebelum kita masuk ke matan kita. Kenapa akhwat kita harus belajar adab dan akhlak ilmu? Belajar adab ilmu. Yang harus kita ketahui bahwasanya seseorang itu masuk surga karena rahmat Allah. Itu dulu. Seseorang masuk surga karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dia kehendaki. Untuk mendapatkan rahmat Allah ini, akhwat, maka usaha kita adalah beramal. Tugas dari seorang hamba itu beramal. Itu dulu. Maka untuk masuk ke dalam surga, tugas seorang hamba itu adalah beramal agar dia mendapatkan rahmat Allah. Yang dimana rahmat Allah tersebut menghantarkannya ke surga. Bagaimana mungkin caranya seseorang beramal ketika dia tidak berilmu, ya kan? Maka syarat diterimanya sebuah amalan, dia berilmu dengan amalan tersebut. Dia tahu bahwasanya amalan tersebut diperintahkan. Karena kita diperintah untuk berilmu sebelum beramal. Maka sebelum kita beramal, langkah pertama adalah berilmu terlebih dahulu. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana caranya kita berilmu kalau tidak ada adab yang kita ketahui tentang ilmu. Nah, itu. Seluruh hal-hal yang berkaitan dengan ilmu harus dilandasi dengan adab. Karena yang membuat seseorang berkah ilmunya, yang membuat seseorang manfaat ilmunya adalah dengan adab berilmu. Sebagaimana kata Al-Yusuf bin Husain, bil adab tafhamul ilma. Hanya dengan adab kamu akan memahami ilmu. Maka bagaimana caranya seseorang bisa berilmu dengan benar yang akan menghantarkannya kepada amalan kalau dia tidak memiliki adab. Maka adab itu akhwati fiddin merupakan kuda-kuda yang paling dasar di dalam belajar. Ketika kita misalnya belajar ilmu bela diri misalnya, tidak ada namanya orang yang pertama kali belajar ilmu bela diri langsung disuruh berantem atau langsung disuruh sparring, tidak ada. Yang pertama kali ketika seseorang belajar ilmu bela diri adalah harus tahu kuda-kuda dulu. Maka adab ilmu merupakan kuda-kuda pertama di dalam seseorang berilmu dan belajar. Maka ini hal yang paling urgensi di dalam kita sebagai seorang penuntut ilmu yang mengaku sebagai penuntut ilmu agar dia memulai belajarnya dengan mengetahui adab-adab menuntut ilmu. Sehingga ketika seseorang mengetahui adab ilmu, maka akan benar cara belajarnya. Dan ketika seseorang benar cara belajarnya, maka amalannya juga akan benar yang nanti ujung-ujungnya akan membuatnya mendapatkan rahmat Allah sehingga masuk surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti begitu. Maka ini pendahuluan yang harus kita ketahui berkaitan dengan mengapa kita harus belajar adab ilmu. Sekarang kita akan masuk di matan kita. Akhwat, saya kira bisa di screen share ya. Dan saya kira sudah dibagikan matannya. Perhatikan di halaman pertama. Kita baca dulu bagian atasnya. Di situ dikatakan oleh penulis naskah ini, wa fi jami'i bayanil ilmi wa fadli al-juz'il awal as-safhati as-saminati wa sab'ina wa khamsimi'atin. Di dalam kitab
Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Jilid pertama, halaman 578. Ini halamannya tentatif ya, tergantung dari penerbitnya. Karena saya cek dari beberapa penerbit, ada 2 atau 3 penerbit saya cek, ternyata berbeda halamannya. Li Abi Amrin Al-Qurtubi, dari Abu Amr Al-Qurtubi. Maksudnya adalah Ibnu Abdul Bar. Tawaffa sanata salasatin wa sittin wa arba'imiatin min hijratin nabawiyah. Yang beliau wafat tahun 463 Hijriah. Nah, 994 itu maksudnya 994 Masehi ya. Nah, di dalam kitabnya jilid pertama halaman 578 kata Imam Ibnu Abdul Bar. Di sini Imam Ibnu Abdul Bar baru berkata. Kata beliau, wa ahsanu ma ra'aitu fi adabit ta'allumi wat tafaqquhi minan nazmi ma yunsabu ilal lu'lu'i minar rajzi. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, nazom terbaik yang pernah saya lihat di dalam adab belajar, atau nazom terbaik yang pernah saya lihat berkaitan dengan adab belajar, ya, fi adabit ta'allum, di dalam adab belajar, wat tafaqquh, dan mengkaji ilmu, ma yunsabu ilal lu'lu'i minar rajzi, yaitu syair yang dinisbatkan kepada al-lu'lu'i dalam bentuk bahar rajaz. Bahar rajaz. Maka di sini akhwati fiddin, rekomendasi dari Imam Ibnu Abdul Bar tentang keindahan dari nazam ini. Jadi siapa yang merekomendasikan nazam al-lu'lu'i ini adalah Imam Ibnu Abdul Bar sendiri. Kata beliau, wa ahsanu ma ra'aitu. Ya, hal yang terbaik yang pernah saya lihat dari syair yang memuat tentang adab belajar, yaitu apa yang dinisbatkan kepada al-lu'lu'i minar rajzi, dengan bahar rajaz. Ini bahar atau wazan di dalam syair ya, bahrul rajaz. Wa ba'duhum yunsabuhu ilal ma'muni. Sebagian dari para pentahkik, maksudnya sebagian mereka, maksudnya sebagian dari para pentahkik menisbahkan syair ini kepada Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu adalah Khalifah Abbasiyah. Nah, jadi sebagian muhakkik mengatakan ini punyanya Al-Lu'lu'i, sebagian mengatakan punyanya Al-Ma'mun. Wa qad ra'aitu irada ma zakara min zalika li hasanihi atau li husnihi walam rajautu minan naf'i bihi liman tala'a kitabi hadha. Dan saya melihat perlunya menyebutkan nazam tersebut li husnihi, karena keindahan nazam ini, Masya Allah. Jadi Imam Ibnu Abdul Bar sendiri yang mengatakan indahnya nazam ini. Minan naf'i, dan saya berharap, ya, rajautu minan naf'i, dan saya berharap dengan nazam ini memiliki manfaat liman tala'a kitabi, bagi siapapun yang menelaah buku ini. Maksudnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Nah, maka saya berharap bahwasanya seseorang yang menelaah bukuku akan mendapatkan manfaat bagi siapa yang menelaah bukuku ini dengan nazam ini. Jadi bukunya Imam Ibnu Abdul Bar itu tebal. Tapi salah satu yang memuatnya itu adalah tentang Manzumah Al-Lu'lu'i ini. Saking beliau merekomendasikan tentang syair ini. Nafa'anallahu wa iyyahu bih.
Ya, semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita dan kepadanya, maksudnya kepada orang yang menelaah kitabku dan nazm ini. Maka selesai bahasannya atau perkataannya Imam Ibnu Abdul Bar. Kemudian beliau langsung berkata, qal. Dia berkata, maksudnya Lu'lu'i berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pembahasan basmalah nanti di dalam bait syair itu ada persisian ya, tapi di sini kita tidak bahas. Kita akan fokus saja di matanya. Kata Imam Ibnu Abdul Bar atau kata Al-Lu'lu'i, wa'lam bi anna al-ilma bit-ta'allumi wal hifzi wal itqani wat tafahumi. Sampai di bait syair bait satu dulu kita akan bahas. Kata penulis, wa'lam bi anna al-ilma bit-ta'allumi. Ketahuilah bahwasanya ilmu didapatkan dengan ta'allum, belajar. Wal hifza wal itqani wat tafahumi. Dan menghafal, hifz menghafal, wal itqan memutkinkan hafalan, wat tafahumi dan memahami pelajaran. Maka ini pembahasan kita di bait yang pertama. Di bait ini akhwat, kita akan mendapatkan 5 masalah. Masalah yang pertama adalah pengertian ilmu di dalam nas syariat. Karena penulis menyebutkan di situ alam bi annal ilma. Ketahuilah bahwasanya ilmu didapat dengan ta'allum, belajar. Maka pembahasan kita yang pertama, apa yang disebut dengan ilmu? Yang disebut dengan ilmu, akhwat, ketika diitlakkan kata ilmu di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, di dalam Athar, maka yang dimaksud itu adalah dimutlakkan ilmu agama. Bukan ilmu yang lain. Jadi ketika dikatakan belajarlah ya, utlubul ilma, belajarlah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, atau motivasi para sahabat untuk belajar. Yang dimaksud itu bukan ilmu fisika, bukan ilmu biologi, bukan ilmu lainnya. Tapi yang dimaksud adalah ilmu agama. Itu yang dimaksud dengan pengitlakan ilmu di dalam nas syariat. Sebagaimana dalilnya surah Toha. Surah Toha ayat ke-114. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa qul rabbi zidni ilman." Dan katakanlah Muhammad, "Rabbi zidni ilman." Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Maka ilmu yang dimaksud di situ, akhwat, bukan ilmu transaksi, ilmu berdagang, bukan. Bukan ilmu jual beli, bukan. Bukan ilmu dunia, matematika dan seterusnya, bukan. Yang dimaksud di situ adalah ilmu agama. Maka pengitlakan ilmu di dalam syariat kita adalah ilmu agama. Nah, apakah ilmu yang lain itu tidak dibahas di dalam syariat? Maka ilmu yang lain selain dari ilmu agama, maka hukum mempelajarinya boleh. Hukum mempelajarinya boleh, bahkan kadang-kadang disunahkan, bahkan kadang-kadang diwajibkan. Jadi hukum asalnya boleh, dia disunahkan atau dia diwajibkan tergantung dari kondisinya. Tapi ketika ilmu tersebut dipuji di dalam nas syariat, di dalam hadis, di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan ilmu agama. Maka ini harus kita ketahui sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pembelajar. Ya, jangan sampai kita bilang, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah ilmuku. Maka yang dimaksud di doa tersebut adalah ilmu agama. Gitu.
Maka ini masalah yang pertama yang kita bahas. Kemudian masalah yang kedua adalah makna ta'allum. Apa yang disebut dengan nama ta'allum di bait syair tersebut? Ta'allum, akhwati fiddin, di dalam bahasa Arab itu berasal dari wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mana wazan ini adalah ada tiga. Tolab, satu tolab mencari. Satu adalah tolab tadi mencari. Yang kedua adalah takalluf, memaksakan diri. Memaksakan diri. Dan yang ketiga adalah tadarruj, bertahap. Maka maknanya tadi apa akhwat? Satu apa? Tolab. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua takalluf, ahsan, memaksakan diri. Dan yang ketiga apa? Ahsan, memaksakan diri. Yang ketiga tadarruj, bertahap. Maka ta'allum, akhwati fiddin, itu asalnya ta'allama ya ta'allamu ta'alluman, memiliki tiga makna tersebut. Yang pertama adalah mencari, maka ilmu itu dicari. Ilmu itu dicari. Ya. Kita ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya ilmu itu dicari, bukan ilmu itu tiba-tiba kita dapat uang bermimpi, ya, atau ada sampai cerita kalau mau dapat ilmu dibakar dulu kitabnya, kemudian dicampur dengan air abunya, kemudian diminum. Itu namanya ilmu di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita berbeda dengan sufi yang mengatakan ilmu itu tiba-tiba dapat wangsit dari Allah. Enggak. Nah, sufi begitu. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya ilmu itu tiba-tiba langsung datang, tidak ada proses menuntut ilmu. Enggak. Ta'allum maknanya adalah talab, mencari. Yang kedua adalah takalluf, memaksakan diri. Maka ta'allum dalam proses belajar, maka seseorang wajib memaksakan diri dalam belajar. Mau tidak mau. Ya. Kalau mau santai-santai jangan belajar. Ya. Nah, cuma kata Imam Syafi'i, siap-siap saja menanggung kebodohan. Dalilnya adalah surah Al-Kahfi ayat ke-62. Surah yang setiap pekan mungkin kita baca. Surah Al-Kahfi ayat ke-62. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba." Ya, ketika Musa, ya, keduanya telah melewati tempat tersebut. Siapa keduanya? Musa dan ada satu pembantunya. Siapa nama pembantunya? Akhwat? Siapa nama pembantunya? Yang mau mencari Nabi Khadir. Siapa nama pembantunya? Ada yang tahu siapa nama pembantunya? Coba di chat. Siapa nama pembantunya Nabi Musa yang bersama dengan ini anak muda untuk belajar bersama dengan Nabi Khadir? Siapa namanya? Yusya bin Nun. Yang dimana nanti kelak Yusya bin Nun akan menjadi nabi yang akan menggantikan Nabi Musa. Maka Yusya bin Nun itu adalah penuntut ilmu. Gurunya adalah Nabi Musa. Dan Nabi Musa adalah penuntut ilmu dan gurunya nanti adalah Nabi Khadir. Kisah tentang Ashabul Kahfi adalah kisah menuntut ilmu terbaik yang antum baca tiap pekan. Yang dimana Nabi Musa berangkat bersama dengan muridnya untuk bertemu dengan gurunya, yaitu Yusya bin Nun. Ini kisah penuntut ilmu terbaik. Maka kata Nabi Musa, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kata Nabi Musa, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Masya Allah. Letih, capek.
Maka takalluf, memaksakan diri itu ada pada makna ta'allum. Dipaksa diri. Mau tidak mau harus dipaksa. Harus jadi beban. Kalau kita mau menjadi penuntut ilmu sejati, ya. Maka ini adalah kisah bahwasanya Nabi Musa itu capek. Kalau Nabi Musa mau senang-senang, Nabi Musa cukup tinggal saya di kaumnya. Nabi Musa adalah ulul azmi, Nabi Musa dianugerahi banyak sekali mukjizat, Nabi Musa dihormati oleh kaumnya di Bani Israel. Tapi di saat yang sama Nabi Musa rela untuk mengalami letih hanya mendapatkan satu ilmu dari Nabi Khadir. Sampai dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, dia bilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya Musa lebih bersabar lagi. Coba ada di hadis Bukhari, di awal-awalnya hadis Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya Nabi Musa mau bersabar lagi, karena kan Nabi Musa kan tidak bersabar ya. Ada 3 yang dia lewati, Nabi Musa tidak bersabar. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya Nabi Musa mau bersabar, maka kita akan mendapatkan kisah-kisah yang lebih menarik pada itu. Cuma Allah berikan ilmu kepada yang Dia kehendaki. Maka ini tentang masalah ta'allum itu adalah pembebanan diri, pemaksaan diri. Kemudian makna ketiga adalah tadarruj, bertahap. Maka ilmu itu dituntut dengan cara bertahap. Ilmu itu dituntut dengan bertahap. Tidak ada namanya orang yang langsung pintar, langsung tidak ada. Semua orang dimulai dari awal. Ya. Semua orang dimulai dari nol. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, tidak ada kalian tahu sama sekali. La ta'lamuna syai'a. Maka bertahap seseorang ketika menuntut ilmu. Nah, apa dalil akhwat tentang ilmu itu didapat dengan belajar? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Ini dalil jelas, dalil tegas bahwasanya ilmu itu didapatkan hanya dengan belajar. Sehingga ta'allum itu memiliki 3 makna. Ada talab, harus dicari, bukan tiba-tiba datang sendiri, bukan tiba-tiba katanya ketemu malaikat. Ya, apalagi sekarang ada yang sudah jago bahasa semut, masya Allah ya. Apa namanya, inna maqali dan seterusnya. Itu dari mana ini? Maka ilmu itu dengan belajar. Ya. Yang kedua adalah dengan takalluf, pembebanan diri. Dan yang ketiga adalah dengan tadarruj, bertahap. Maka ini adalah 3 makna dari ilmu tersebut. Mana ilmu tersebut beserta dalilnya. Kemudian kita akan masuk ke masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga. Makna al-hifz. Makna al-hifz. Sebagaimana matan yang penulis katakan ya, al-hifz ya. Wa'lam bi annal ilma bitta'allumi wal hifzi. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu dengan belajar wal hifz dan menghafalkan. Maka di sini akhwati fiddin, ilmu didapatkan dengan menghafalkan. Ya. Maka kaidah seseorang di dalam belajar agama, bahwasanya seseorang jika ingin belajar agama maka dia harus menghafal. Kalau ada yang kata, Ustadz katanya teknologi modern jangan menghafal dan seterusnya. Itu boleh jadi kalau ilmu dunia bisa jadi dia tidak menghafal. Nah, kalau ilmu dunia terserah dia mau hafal, dia tidak mau hafal, ada perkembangan terbaru dan seterusnya, ada penelitian terbaru, tidak perlu dihafal, cukup dipahami, maka tidak ada masalah. Itu ilmu dunia. Tapi kalau ilmu agama mau tidak mau dihafal.
Maka itu sudah jadi kebiasaan, sudah jadi tradisi, sudah jadi sunnahnya dari dulu sampai zaman sekarang menghafal. Kita pernah bahas di dalam Khulasat Ta'zim Ilm di Darus Sunnah ya. Perkataannya Syekh Saleh Al-Utsaimin di dalam Khulasat Ta'zim Ilm. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, "Man zanna annahu yatlubul ilma bila hifzin fa innahu yatlubu muhalan." Kata beliau, siapa yang menyangka dia akan mendapatkan ilmu tanpa menghafal, fa innahu yatlubu muhalan, maka sesungguhnya dia hanya mencari hal yang mustahil. Maka menghafal itu harga mati bagi seorang penuntut ilmu. Maka ini yang harus kita ketahui bersama, bahwasanya menghafal itu adalah harga mati bagi seorang penuntut ilmu. Minimal adalah yang harus kita hafalkan setidaknya ya adalah satu kitab yang harus minimal kita hafalkan dan tidak harus semua. Kira-kira kitab apa itu, akhwat? Ya minimal kita punya hafalan di dalamnya. Kitab apa? Ya, coba ditulis. Al-Quran. Ahsan. Al-Quran. Minimal kita punya hafalan di situ. Ya, sebelum kita masuk ke matan-matan yang lain, maka Al-Quran itu adalah mutlak yang harus kita hafalkan. Ya, tidak harus menghafalkan semua. Minimal kita punya hafalan di sana. Maka begitulah seorang penuntut ilmu. Hafalan itu menjadi kesehariannya. Hafalan itu menjadi makanan sehari-harinya. Satu hari satu ayat, satu hari satu ayat, satu hari satu ayat. Kalau misalnya di dalam matan satu hari satu nisr, kalau misalnya di dalam bait syair satu hari satu bait, tidak ada masalah. Tidak masalah. Yang jelas hari kita dipenuhi dengan hafalan. Tapi ini yang jadi pertanyaannya untuk antuna semua. Ada perkataannya Imam Asy-Syafi'i dan ini antum harus pahami baik-baik. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Laisal ilmu ma hufidha, innamal ilmu ma nafa'ah." Kata Imam Asy-Syafi'i, "Laisal ilmu ma hufidha, innamal ilmu ma nafa'ah." Ilmu tidaklah apa yang dihafalkan, melainkan ilmu itu adalah apa yang bermanfaat. Imam Syafi'i mengatakan itu, ilmu bukanlah apa yang dihafalkan, tetapi ilmu adalah apa yang bermanfaat. Laisal ilmu ma hufidha, innamal ilmu ma nafa'ah. Saya apa namanya? Saya salin saja di chat ya supaya nanti bisa. Laisal ilmu ma hufidha, innamal ilmu ma nafa. Ilmu itu tidaklah apa yang dihafal, tetapi ilmu adalah apa yang bermanfaat. Apakah dari perkataan Imam Asy-Syafi'i ini, akhwati fiddin, kita memahami bahwasanya ilmu itu tidak perlu dihafal? Berarti tidak perlu dihafalkan, yang jelas bermanfaat? Jawabannya adalah tidak. Di sini ya antum atau antuna harus pahami makna perkataannya Imam Asy-Syafi'i. Ilmu tidaklah apa yang dihafalkan, akan tetapi ilmu adalah apa yang bermanfaat. Maksudnya begini, menghafal, ya, afwan, tujuan ilmu, sebagaimana kita bahaskan di awal tadi, bahwasanya ilmu itu tujuannya adalah untuk diamalkan. Ya, karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Maka tujuan ilmu itu adalah menghafal, untuk mengamalkan. Oleh karenanya kata Imam Syafi'i, al-ilmu manafa'a. Ilmu itu apa yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan.
bukan ilmu yang bermanfaat kalau tidak diamalkan. Nah, tapi wasilah untuk mendapatkan ilmu adalah dengan menghafal. Gitu. Jadi begitu cara memahami kalamnya Imam Asy-Syafi'i. Tujuan ilmu adalah untuk diamalkan, akan tetapi wasilah untuk mendapatkan ilmu, wasilah terbaiknya adalah dengan dihafalkan. Begitu cara memahaminya. Karena di saat yang sama ketika Antunna mengatakan ilmu tidak perlu karena sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i, di saat yang bersamaan Imam Asy-Syafi'i menghafalkan Al-Quran di usia 7 tahun. Di saat yang bersamaan Imam Asy-Syafi'i menghafalkan Al-Muwatta'nya Imam Malik 10 tahun. Maka itu berbanding terbalik dengan pemahaman kita. Nah, jadi yang dimaksud di situ adalah wasilah untuk mendapatkan ilmu yang terbaik adalah dengan menghafal. Adapun nanti bagaimana cara menghafal, matan apa saja mau dihafalkan selain Al-Quran dan seterusnya, itu pembahasan lain. Tapi yang jelas ilmu itu adalah pembahasan dari apa namanya, hal yang harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu. Lanjut lagi. Wal itqani. Pembahasan yang keempat adalah makna memutkinkan. Makna memutkinkan. Maka yang dimaksud dengan makna memutkinkan di sini ada beberapa. Yang pertama mendalami. Jadi mengitqankan ilmu itu dengan cara mendalaminya. Seluruh pembahasan-pembahasan kita harus ketahui. Kemudian yang kedua adalah menguasai. Ketika kita belajar sebuah ilmu, maka kita kuasai sampai pembahasan-pembahasannya. Kemudian makna memungkinkan juga adalah muzakarah, mengulang-ulang. Maka sarana untuk memungkinkan adalah muzakarah, berdiskusi, mengulang-ulang, murojaah. Kemudian makna memungkinkan juga adalah amal, mengamalkan. Dan yang terakhir, makna memungkinkan adalah at-tadris, pengajaran. Maka yang dimaksud dengan nama memungkinkan di situ adalah mendalami ya pembahasan-pembahasannya, cabang-cabangnya, kemudian menguasai pendalilannya, kemudian kita ulang-ulang di rumah, kemudian kita amalkan ilmu tersebut ya, karena para salafus soleh ketika mereka mendapatkan hadis, cara mereka untuk memungkinkan adalah dengan mengamalkannya, dan yang terakhir mereka mengajarkannya. Maka ini merupakan wasilah-wasilah di dalam memungkinkan. Itu adalah masalah yang keempat. Dan yang terakhir, masalah yang kelima adalah makna at-tafahum. Sebagaimana kata penulis ya, wa'alam bi annal ilma bitta'allum, ketahuilah bahwasanya ilmu didapatkan dengan belajar, wal hifza wal itqani wat tafahum, dan menghafalkan, memungkinkan dan tafahum. Mana at-tafahum? Yang dimaksud dengan mana at-tafahum di situ adalah kita berusaha memahami. Ya, kita berusaha memahami. Apa yang harus kita pahami adalah kita memahami makna-makna atau kita memahami penjelasan-penjelasan, baik penjelasan dari guru maupun penjelasan dari kitab yang dibaca. Maka itu namanya tafahum. Kita paham makna penjelasannya guru. Terkadang, ya mungkin setiap orang kan memiliki tingkatan pemahaman yang berbeda ya. Terkadang guru menyampaikan A, tapi si muridnya lain dia bahas ya. Lain dia bahas. Ya, mungkin ini maksudnya gitu kan. Saya masih ingat dulu waktu belajar kemarin sama Ustazuna Abu Darda, Sufyan di Sunnah di Gontang di Makassar. Itu teman ada poster dalam bahasa Indonesia, dia tanya saya bilang, apa artinya ini akhi?
dia paham. Ini posternya dalam bahasa Indonesia ya, bukan dalam bahasa Arab. Posternya pelajar sunnah. Nah, sehingga apa maksud perkataannya? Maka saya katakan bilang ini maksudnya itu begini. Padahal dalam bahasa Indonesia ya. Nah, ini artinya bahwasanya pemahaman kita terhadap sebuah perkataan kadang-kadang tidak sesuai dengan pemahaman yang menyampaikannya. Gitu. Maka itu yang penting harus kita ketahui bahwasanya memahami pelajaran itu bukan hanya sekedar kita catat, tapi kita tahu makna-makna di baliknya. Ketika kita tidak tahu, maka kita bertanya. Maka juga bukan cuma memahami makna penjelasan guru. Yang penting juga adalah kita memahami kitab yang kita baca. Ya, ada beberapa makna kitab yang misalnya saya tidak paham. Maka saya dengar penjelasan guru, oh ternyata maknanya seperti ini. Nah, apalagi di kitab bahas nahwu misalnya, ya bahasa Arab misalnya, apa maknanya dari kitab tersebut? Ya bukan berarti orang yang sudah tahu bahasa Arab berarti dia sudah tahu makna dari kitab, enggak ya? Nah, tapi dia harus tahu bahwasanya makna dari kitab tersebut dari guru yang lain yang menjelaskan. Bukan berarti bahwasanya kita sudah dapatkan ini maka itu yang kita dapatkan. Kita harus cari tahu apa penjelasan dari makna tersebut. Maka itulah fungsinya dari seorang guru. Maka dia akan menjelaskan apa yang tidak diketahui oleh murid atau dia akan menjelaskan hal-hal yang dia kira murid benar, pemahamannya ternyata tidak begitu pemahamannya. Maka ini hal-hal yang harus kita ketahui bersama sebagai seorang penuntut ilmu. Allahu taala alam bisawab. Alhamdulillah selesai kita dari pertemuan pertama kita dari majelis ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dari kesempatan berikutnya bismillah taala. Sebelum kita tutup ada yang mungkin mau bertanya? Tafadhalna. Tafadholi, jika ada yang ingin ditanyakan, sampaikan di kolom chat atau langsung disampaikan kepada Ustadz. Kalau tidak ada kita tutup saja. Afwan tadi permasalahan yang pertama lewat. Nah, ini salah satu juga bagian dari adab penuntut ilmu. Nah, kalau misalnya permasalahan kita lewat, dan ini saya dapatkan faedahnya dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ustadz, bagaimana kalau kita terluput dari sebuah penjelasan? Ini kaidah yang hanti atau antunna harus ketahui bahwasanya seorang guru tidak wajib mengulang pelajaran yang dia ucapkan. Bahkan bagian dari adab seorang murid itu tidak boleh minta ustaz tolong diulangi lagi pelajarannya karena saya tidak dengar atau saya luput. Nah, itu bagian dari adab. Dan saya dapatkan faedah ini selain dari Syekh Shalih Al-Utsaimin sama guru kami juga Ustadz Arfan ketika membahas tentang Tazkiratus Sami. Maka bagian dari adab adalah seorang penuntut ilmu bertanya kepada temannya apa pembahasan yang telah lewat. Dan berbeda antara ketika dia bertanya kepada gurunya, Ustadz Afwan, saya sudah mendengar kalimat ini. Misalnya, saya sudah mendengar kalimat at-ta'allum, yang artinya at-talab. Maksudnya at-talab bagaimana ya Ustadz? Saya tidak paham tentang at-talab tersebut. Boleh saya minta penjelasannya satu kali lagi? Maka itu boleh. Berbeda halnya ketika ada seorang talibah atau tulab bertanya, Ustadz Afwan, saya tidak menyimak dari tadi, saya tidak menyimak pelajaran karena terluput atau terlewat, atau saya ada kegiatan sesuatu, maka si guru itu tidak boleh atau tidak ada kewajiban untuk mengulangi. Bahkan termasuk bagian dari adab yang minim ketika si muridnya itu meminta untuk mengulangi. Nah, ini yang antum harus ketahui, ya. Jadi berbeda itu dua kasus tadi. Satu, si muridnya sudah mendengarkan penjelasan tapi masih belum paham. Dengan si murid yang terluput dengan penjelasannya. Entah karena dia terlambat, atau karena dia lupa mencatat, atau karena dia lambat mencatat, dan seterusnya. Makanya dua pembahasan yang
harus penuntut ilmu ketahui. Maka ini adalah termasuk dari adab penuntut ilmu, ya, tulab dan talibat. Maka ini antunna harus ketahui. Maka dari penjelasan antum atau permintaannya antunna tadi, maka bisa kita ketahui bahwasanya itu merupakan bagian dari adab. Ya, saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadar walimdallah nasallahu ta'ala yanfa'ana mimma 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa na'udzubika min ilmin la yanfa, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma faqihna fi dinik, ya Allah pahamkanlah kami dalam urusan agamamu. Wa alimna ma yanfa'una, ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami. Warzuqnal ikhlasa fil qawli wal amal, berikanlah rizki kepada kami berupa keikhlasan di dalam ilmu dan amalan. Wazidna ilman ya arhamar rahim, dan tambahkanlah ilmu kepada kami wahai Zat yang maha pengasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallahu khairan ya Ustadz atas ilmu yang diberikan kepada kami semua. Dan ana ucapkan jazakumullahu khairan kepada ummah wa akhwat fillah. Ana mohon maaf jika ada salah-salah kata yang ana ucapkan ketika membuka dan menutup kelas kita pada pagi hari ini. Tamam, ana ucapkan jazakumullahu khairan ya kepada para ustadzah yang sudah bergabung pada hari ini. Kita tutup halaqah kita pada pagi hari ini dengan beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum